Maksudnya wujud itu bisa jenengan lihat dengan mata kepala sendiri. Dan itu kejadiannya siang apa malam? Malam. Malam hari ya. Jadi istilahnya beliau itu seperti wujud gitu ya, maksudnya datang lah istilahnya ya. Dan itu bisa jenengan lihat ya. Itu apakah jenengan mungkin bisa waktu itu sempat berinteraksi, berkomunikasi atau gimana? Jadi hanya Ya, ya hanya suasana. Kadang-kadang berubah. Ini ya orang-orang gaib sehingga itu mulanya ditunjuk semua. Jadi musyawarah mufakat ini kalau mau dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pribadi Frasinata di Banyuwangi Geographic Channel. Sobat viewer, saat ini kita sedang berada di sekitar lingkungan Masjid Besar Jami' Baitur Rahman ya. Untuk melanjutkan video kita yang lalu mengunjungi makam Bupati Banyuwangi. Nah, di video sebelumnya kita kan tidak bertemu dengan juru pelihara atau Pak Syukur ya, yang bernama Pak Syukur itu. Nah, saat ini kita sudah berhasil menghubungi beliau dan beliau sudah ada di dalam makam-makam Bupati Banyuwangi. Sobat viewer penasaran? Mari ikuti kami. Oke sobat viewer, ya sekarang, aduh, kita sedang menyusuri gang yang kemarin sudah kita kunjungi bersama. Hari ini kita akan mencoba menelusuri lagi, barangkali kita bisa bertemu dengan juru pelihara situs makam-makam Bupati Banyuwangi. Mudah-mudahan kali ini kita bisa menemui beliau. Soalnya rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mencari informasi langsung dari orang yang berkompeten dan menjaga makam Bupati Banyuwangi ini. Ush. Oh iya, kemarin memang ada tadi bapaknya. Sudah di makam. Oh iya bisa. Rupanya ada. Ya. Wah, ternyata ada. Assalamualaikum. Mlebet nggih, Pak? Nggih, nggih. Amit, amit. Ya. Ya, sobat viewer. Itu Pak Syukur, juru pelihara situs makam-makam Bupati Banyuwangi. Di sini juga ada anak-anak yang sedang main layang-layang ini ya. Oh cucunya, oh iya cucunya ini. Monggo, mari kita temui.
Assalamualaikum, Pak. Salam. Nggih. Pak Syukur nggih? Nggih. Nggih. Ajenge niki tanglet-tanglet tentang makam bupati. Barangkali bisa menjelaskan pendapatnya jenengan tentang siapa saja yang ada di sini. Nggih. Ya, sobat viewer. Nggih. Ini apa ini, Pak? Dokumennya sisilanya Banyuwangi. Silsilah Bupati-Bupati Banyuwangi nggih. Oh, nggih. Ini surat keterangan tentang Pak Syukur ini merupakan juru pelihara yang resmi yang ditunjuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Ya, bisa dilihat bersama ini ya. Nggih, sampun, tidak perlu diragukan lagi. Niki ngeten Pak Syukur. Kita ini mau tanya-tanya tentang Asal usul Banyuwangi. asal usul Banyuwangi, ya juga istilahnya itu makam bupati siapa saja yang ada di sini. Ngoten itu. Terlebih-lebih kan itu di sana tadi di pintu gerbangnya kan ada 5. Iya. Iya, ngoten nggih. Kalau yang saya dengar itu yang pertama kan Mas Alit. Iya. Nggih. Tapi kok beliau tidak ada di sini? Karena kan dulu masih zamannya PUC. Nggih. Nah, ya itu kan dikatakanlah orang menelusuri, Nggih. ikut orang Belanda. Apa reaksinya orang Belanda? Nanti dibicarakan sama orang Indonesia. Gitu loh. Oh, ngoten. Akhirnya duduk di sana jabatannya itu. Ya terus di situ. Oh. Gitu loh, duduk di sana biar nggak boleh pulang sama. Oh, di sana itu maksudnya di Gresik ngoten. Iya, di Gresik. Oh, nggih. Memang kan katanya kan memang Mas Alit ini dimakamkan di Gresik nggih, Iya. Sedayu nggih. Ya, Sedayu. Jadi itu memang Belanda sendiri yang menaruh beliau di sana. Iya. Itu kenapa alasannya kok beliau ditaruh di sana? Ya, karena kan nanti kan sama orang Jawa Indonesia ini kan nanti seperti apa gitu. Masalahnya nanti Dalam artian tidak cocok apa gimana maksudnya? mungkin nggak cocoknya sama orang-orang Jawa nanti kan kelihatan. Jangan sampai saya ini menelusuri itu masalah-masalah Belanda ini dulu begitu. Nanti kalau sudah lepas dari Belanda nanti kan lihat tempatnya di mana ini orang-orang Belanda gitu. Oh, ngoten. Jadi sebenarnya usaha Belanda untuk memindahkan Mas Alit dari Banyuwangi ini supaya istilahnya itu Mas Alit ini tidak membocorkan Ya, betul. posisi-posisinya Belanda atau kondisinya Belanda yang nanti bisa dipergunakan masyarakat Belambangan ini untuk melawan Belanda. Oh, jadi begitu. Tapi memang Mas Alit sendiri tuh awalnya memang bupati Banyuwangi. tunjukannya. Iya, bupati Banyuwangi tunjukan Belanda, tapi apa memang betul itu? Iya. Oh. Makanya kan namanya Raden itu kan dari Belanda. Dikasih titel. Nggih. Tapi kemudian kok kenapa Mas Alit itu ketika berada di Banyuwangi ini kemudian istilahnya kan seperti dibuang gitu Iya, ya? iya, Dibuang ke Gresik itu sempat berapa tahun di sini, Pak? Mungkin ya 10 tahunan. Oh, mungkin sekitar 10 tahunan sudah sempat memimpin di sini. Sebelum kemudian beliau dibuang Buang ke Gresik gitu nggih. Oh, sampai kemudian akhirnya meninggal di sana. Meninggal sana, gantinya adiknya. Adiknya yang menggantikan di sini. Iya, di sini. Di Banyuwangi. Berarti Raden Tumenggung Wiraguna yang kedua itu atau Mas Tholib itu adiknya Mas Adiknya Alit. Mas Alit. Oh, iya. Makanya dijuluki Alit. Iya. Itu orangnya kecil. Bentuknya kecil. Oh, perawakannya beliau Ya, kecil ya kecil. orangnya ya. Oh, Pendek. gitu. Terus begini Pak Syukur. Di samping cerita dari Mas Alit ini, itu kan ada Mas Tholib juga. Iya. Nah,
saya kan kurang begitu memahami ceritanya. Mungkin saya kurang begitu banyak mengambil informasi, mendapatkan informasi dari Mas Tholib ini. Mungkin bisa mendapatkan dari jenengan lah istilahnya itu. Mas Tholib itu bagaimana? Dulu kan Mas Alit itu dipindah, Nggih. akhirnya yang jaga itu adiknya. Itu. Tapi kondisinya waktu itu Mas Alit sudah dibuang ke Ya dibuang sana. Gresik nggih? Ya. Oh, sudah dibuang ke Gresik. Digantikan dengan Mas Tholib nggih. Itu mungkin bisa diceritakan lah. Mungkin Mas Tholib itu adiknya Mas Alit itu mungkin gimana atau apanya, mungkin jenengan mendapatkan cerita itu gimana, karena kan jenengan kan mendapatkan posisi di menjadi juru pelihara di makam Banyuwangi ini kan masih ada keturunan dari mungkin Nggih, gitu. masih mungkin. Jadi Pak Syukur ini masih merendah ya. Jadi masih ada keturunan. Jadi begini, sobat viewer ya. Pak Syukur ini masih ada keturunan dari Raden Pringgokusumo yang merupakan bupati kelima dari Banyuwangi. Tapi ya bisa sobat viewer tinggal sendiri, orangnya masih bilang mungkin. Itu masih merendah lah beliau ini mungkin itu. Nah, jadi kan kalau misalkan ini Pak Syukur itu menjadi juru pelihara di situs makam-makam Bupati Banyuwangi ini karena memang ada keturunan, mungkin beliau ini adalah orang yang tepat untuk dimintai mungkin ya informasi atau cerita bagaimana bupati-bupati itu yang ada di Banyuwangi ini, seperti perawakannya atau mungkin ceritanya, mungkin ada kisah-kisahnya juga, karena bisa jadi kan ada cerita tutur ya Pak ya, yang dari mbah-mbahnya Ya, jenengan betul. lah istilahnya itu Mbah saya menceritakan itu. Dulu kan Nah, jaga masjid tahun berapa? Oh, iya. Nah, sampai jaga masjid sama Mbah Roksol ini. Karena keturunan Mas. Nggih, iya. Karena ditunjuk orang-orang turunan Mas dari Mas Alit, Nggih. Mbak Mas Saleh itu. Oh, nggih, nggih. Kalau orang lain mungkin tidak kuat. Nah, ini maksudnya tidak kuat itu gimana Pak? Tidak kuat gini, kan tidak ada. Kalau saya tidak boleh. Oh, mungkin tidak ada darah ya maksudnya? Ya. Tidak ada keturunan ya, mungkin ya. tidak ada. Oh, begitu. Makanya kan saya sama leluhur Pringgokusumo ini kan ada suara goibnya. Maksudnya suara goib itu mungkin bisa dijelaskan lah, karena sama-sama tidak tahu mungkin. Iya, betul. Itu gimana? Kalau saya masih ada terang, cuma Nggih. jangan sampai bicara punya terang. Oh, menutupi Nah, istilahnya ya. nggih. Karena bukan Ya, mungkin jadi takut dikira sama-sama, sombong ya. atau apa mungkin gitu nggih. Nggak mungkin ada seseorang yang masih keturunan saya nanti disangka menguasai. Oh, begitu. Jadi awalnya itu maksudnya itu siapa yang menjadi pengurus masjid ini dulu? Mbah apa? Kalau mbah saya, akung saya itu. Oh, jadi kakeknya jenengan Ya. ya. Itu menjadi pengurus masjid dan juga istilahnya menjaga Ya. makam-makam di sini. Iya. Begini Pak Syukur. Selain dari 5 makam bupati yang dijelaskan di papan Ya. informasi itu, apa di sini ada makam yang lain? Ada banyak ini, Iya. banyak. Cuma kalau saya dulu masih ada kakek saya, Iya. cuma dibilangi ini namanya Temenggung gitu. Oh, gitu. Itu. Tanpa memberitahu Ya, namanya siapa-siapa ya, saja ya. gitu ya. Ini Oh, Temenggung, ini Temenggung. Iki jek awakmu iki ono darah. Oh, gitu. begitu. Jadi di samping makam 5 bupati itu, ternyata di sini juga ada makam-makam yang lain. Yang lain. banyak. Apakah bisa jadi itu makam-makam keluarga? Keluarga masih Oh, iya. ada keturunan. Masih ada, keturunan. ya, masih ada hubungan famili lah ya. Hubungan famili juga ada. iya. Saya dengar-dengar juga sinten Pak Samsul Pak Samsul Iya. itu kan itu juga dimakamkan di sini, betul? betul. Yang ini ya makamnya? Ya, ya. Iya. Mungkin bisa diambil gambarnya. Ya. Tapi kok hanya Pak Samsul saja, Pak? Terus gini, masalahnya kan dulu kan sudah bikin tanah kubur sana.
Di sana itu di daerahnya. intinya bukan di sini ya istilahnya ya. Bukan. Hmm. Habis itu sama keluarga besarnya itu Keluarga besar dari Pak Samsul. Pak Samsul, terus melalui Pak Pranoto. Oh, Pak Dwi Pranoto. Oh, begitu. Akhirnya beliau dikebumikan di sini, nggih. Oh, begitu. Ini sudah penuh, sebetulnya sudah penuh. Begini, Pak. Kan dari dari bupati yang Wah, yang paling di sini akhir itu kan yang paling keliru akhir. itu. Oh, itu keliru. Keliru itu kan Arya Sugondo itu kan digresik sama Mbak Boyotanu. Oh, makanya seperti agak Ya, dicoret ya? Ya, saya yang. Oh, karena jadi keluarga besarnya menuntut saya kok buyutnya kok enggak disampaikan di situ. Itu yang nomor 7 Astro Kusumo. Oh, jadi bukan Mas Aryo Sugondo. Bukan. Jadi Mas Astro Kusumo Oh. yang dimakamkan di sini. Oh, begitu. Ya, ya. Ini kan Pak Samsul ini kan ya istilahnya kan baru kemarin Iya. meninggalnya beliau itu. Kan sebelum-sebelumnya kan juga ada bupati-bupati yang lain. Oh, enggak bisa. Oh, kenapa kok nggak bisa maksudnya? Ya, mungkin dari keluarga besarnya pernah punya darah biru. Oh, begitu. Jadi kenapa kok Pak Samsul ini dimakamkan di sini? Karena Pak Samsul masih ada keturunan Enggak. Belambangan. Oh, gimana Pak? Pak Samsul ini kan asli orang Banyuwangi. Iya. Orang Banyuwangi karena sebetulnya ini kan enggak boleh, sudah penuh. Oh. Karena Pak Pram izinkan, terus melalui saya taruh situ karena saya tahu gitu loh. Karena Iya. posisi yang masih itu saya tahu. Posisi-posisi yang masih maksudnya masih ada lapang gitu kan? Ya ada lapang satuan aja. iya. Seperti Joko Supaat itu enggak bisa pulang di Malang. Oh, berarti jenengan mengatakan kalau yang lainnya karena mungkin bukan orang Banyuwangi maksudnya gitu kan? Ya. Oh, jadi bupati-bupati lain yang memang bukan orang Banyuwangi itu memang tidak dikebumikan di sini Ya. gitu ya. Pak Samsul ini Pokoknya karena ada memang beliau itu izinnya dari Pak Pram. Pak Pram ya. Ya. Oh, begitu. Yang megang perkumpulan Tawangalem itu kan dulu Dokter Padi. Nggih. Nah, itu. Iya. Begini Pak Syukur. Mungkin ada kisah-kisah lah yang diceritakan barangkali entah itu suka duka atau pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar pikiran, mungkin istilahnya tuh yang jenengan katakan mungkin yang agak aneh mungkin. Selama Anda istilahnya itu menjaga makam-makam bupati di sini, mungkin bisa sedikit cerita-cerita lah maksudnya. Apa saja gitu loh. Barangkali ada kisah-kisah yang menarik. Kan masih kakak saya kan masih nol dulu. Masih ada kakek saya kan saat dibilang itu ini masih ada teranya kami. Gitu. Oh, cuman gitu aja ya. Ya. Nggih. Jadi Temenggung, kanjeng gitu aja. Iya. Tapi kan nggak dikasih nama dulu. Nggih. Sama kakek saya itu kanjeng sopo ini nggak iya, ada gitu. Hmm. Karena saya itu sudah lama, ya alhamdulillah Mbak Boyot itu wujud manusia. Gitu. Maksudnya wujud itu bisa jenengan lihat dengan Mata kepala sendiri ya. Dan itu kejadiannya siang apa malam? malam. Ya. Malam hari, ya, malam hari. Jadi istilahnya beliau itu seperti wujud gitu ya, maksudnya Ya, datang lah istilahnya ya. datang. Dan itu bisa jenengan lihat ya. Itu apakah jenengan mungkin bisa waktu itu sempat berinteraksi, berkomunikasi Belum, apa gimana? belum masih itu belum. Jadi hanya baca, ya. pakainya subanan. Kadang-kadang berubah pakai kerajaan. Oh. Kadang belangkonan apa. Oh, begitu. Ya. Jadi Kalau waktu nah ini orang-orang gaib kalau di mana-mana kerajaan seperti Tringgo itu kumpulnya di pendopo semua. Jadi musyawarah mufakat di pendopo. Kalau malam Jumat lagi. nggih. Jadi seperti
Ganti, terus di Kali Selogiri itu Aningpati itu kumpul semua. Jadi dulu itu dari Lumajang kumpul. Saya baru dengar itu. Pernah itu kejadian ada tamu saya, ada kira-kira orang 6. Jangan disuruh masuk dulu di lokasi. Saya mau rapat gitu. Oh, begitu. Begini Pak Syukur, pengunjung yang datang ke makam-makam Bupati ini berasal dari mana saja? Luar Jawa. Luar Jawa. Kebanyakan justru malah luar Jawa. Ya. Luar Jawa. Medan, Lombok, terus Denpasar, terus di Banten. Banten ya? Ya. Tuban apa? Tuban. Kalau luar pulau, istilahnya dari luar Jawa ini yang terjauh dari mana? Terjauh ini dari Kalimantan apa itu? Oh, gitu ya. Kalimantan apa? Kalimantan. Jadi kalau orang sini kan tidak tahu, biarpun itu orang Banyuwangi. Iya. Heran kadang-kadang kok ada makom gitu loh. Oh iya. Saya baru gitu. Ya, baru tahu ini Pak, saya makom ini. Saya aslinya loh. Ada orang Kampung Melayu itu anaknya itu, yang jadi polisi itu. Oh begitu. Iya. Rata-rata pengunjung-pengunjung yang berasal dari luar pulau itu kesini itu hanya untuk istilahnya itu mencari tahu atau berkunjung atau memang mungkin ada keturunan? Ya, mungkin, ya. Mungkin lah. Jadi mereka itu seperti menghormati mbahnya, ya, nyekar lah gitu ya, kesini. Oh. Karena dia itu kadang-kadang yang dari luar Medan, terus Jawa Tengah apa itu kan kadang-kadang kan nampakkan suruh lihat saya gitu. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang ke sini ini yang berasal dari luar daerah ini terkadang itu mereka dikunjungi gitu ya. Dikunjungi oleh leluhurnya itu, orang tuanya itu, orang tua gitu, untuk itu, istilahnya kesini gitu ya, Pak Nggih. Mengunjungi ke sini. Gitu loh. Oh. Seperti orang tua gitu. Okay. Kamu tahu di rumah saya biar tahu. Ya, seperti orang Malang itu ya, karena itu kan gini, saya tidak kenal sama orang Malang itu, suami sama istri jam 12 malam. Kok tahu nama saya ini kan aneh gitu loh. Itu ke rumah waktu itu saya disuruh sini sama Mbah siapa? Mbah Pringgo. Oh iya. Ya, sampean namanya Pak Syukur lah. Iya, sampean sinten Pak? Itu. Saya orang Malang ya. Kan baru kenal kan. Iya. Tahun berapa kira-kira itu Pak? Kira-kira tahun 17-an gitu. Tahun 2017. Oh 2007. Oh kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Oh nggih. Banyak yang didatangi itu banyak. Mungkin ada lagi yang bisa jenengan ceritakan yang terkait dengan Mas Tholib istilahnya itu. Kalau Mas Tholib ini kan adiknya Mas Alid. Ya, karena kedudukannya itu orangnya memang orang Jabar. Iya. Kamu harus keturunan seperti saya, sabar. Oh begitu. Sabar nerimo gitu. Iya. Semua gitu wejangannya. Kamu harus sebetulnya orang-orang seperti jabat gitu. Ya ingatlah ke rumah saya. Sekretar Romi mau jabat orang ke-1 Banyuwangi itu harus menghormati. Yang babat ini siapa dulu? Gitu loh. Oh, menghormati leluhur yang sudah istilahnya membentuk Banyuwangi. Banyuwangi ini asal usulnya bagaimana? Kan gitu. Habis itu kan dia kan bilang kalau sudah jadi orang ke-1 Banyuwangi mbok disambangi aku iki aja saben dina saulan sepisan. Setidaknya 1 bulan sekali nggih ngoten kesini. Karena yang bangun pendopo sama masjid itu kan bisa hanya Mbah Masaleh sama Pringgo itu. Begitu nggih.
seperti sekolahan Kepatihan 1. Nggih. Itu aslinya kan orang-orang Patih. Jadi Iya, kan makanya orang- namanya ya, Kepatihan nggih. karena waktu zamannya masih Mbak Buyut ini masih tegar-tegarnya kan mimpin Banyuwangi juga ada kaitannya, ada Panuragan. Jadi orang-orang Patih-patih sana itu kumpul, jadi seperti orang warak-warak gitu. Latihannya di alun-alun. Oh, ngoten nggih. Ah, begini Pak Syukur. Ini kan mumpung berada di sini nggih. Bisa nggak kira-kira itu istilahnya kita itu sambil jenengan tunjukkan itu makam-makam bupati yang ada di sini? Itu ada dokternya satu itu. Masih turun R itu. Dokter maksudnya? Dokter pribadi. Pribadinya Buyut ini. Oh, maksudnya dokter pribadi, maksudnya dokter yang memang mengurus gitu ya? Ya, mengurus semua bupati Banyuwangi yang ada di sini. Oh, juga dimakamkan di sini juga? Iya, itu dari Magelang. Magelang. Kalau boleh tahu namanya? Raden Bintang. Raden Bintang. Beliau meninggal kira-kira dimakamkan di sini? Ada Ada tahunnya di situ nggih? Ya. Oh, nggih nggih Monggo nggih. mangke naik satu. Nggih nggih nggih. Oke, nggih matur nuwun Pak Syukur. Nih habis ini mau kita lanjut lagi untuk ya tur singkatnya lah istilahnya dengan makam Bupati ini. Nggih. Kersane jelas. Kersane jelas. Nggih nggih nggih. Karena saya kan ngabdi di sini nih dengan ikhlas. Nggih 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 nggih. Nggih. Makanya kan saya rahasiakan, bukan saya terang. Nggih. Ya, demikian sobat viewer, bincang-bincang kita dengan Pak Syukur, juru pelihara makam Bupati-Bupati Banyuwangi. Nah, barangkali sobat viewer ingin mengunjungi lah mungkin ya, mengunjungi atau mungkin istilahnya mengetahui bagaimana makam-makam Bupati Banyuwangi, ada nomor yang bisa sobat viewer hubungi di akhir tayangan ini. Kami Banyuwangi Geographic Channel akan dengan senang hati memandu sobat-sobat viewer untuk berkunjung ke makam Bupati Banyuwangi. Demikian video kali ini. Tetap saksikan terus Banyuwangi Geographic Channel dan tidak lupa salam Blambangan.